Kembali lagi dengan kami Mr. Flotim. Kali ini kita akan membahas tentang tradisi perang tanding di Adonara. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bantu channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya, agar channel Mr. Flotim bisa berkembang. Kita akan membahas sesuatu tradisi yang menyenangkan dan dapat mengiris hati kita, yaitu tradisi perang tanding. Konflik di Adonara yakni perang antar suku, antar lewo dan juga antar wilayah. Perang di Adonara hampir disepakati oleh kebanyakan masyarakat Adonara sebagai perang tanding. Mengapa demikian? Karena perang di Adonara adalah sebuah aktivitas ritual yang sakral untuk menentukan sebuah keputusan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan perkembangan peradaban manusia hingga sampai saat ini, hal semacam ini seharusnya sudah ditinggalkan sebagai sebuah peradaban masa lampau oleh leluhur kita. Kenyataan yang sering terjadi di masyarakat Adonara sejak lampau hingga sekarang, melakukan ritual perang tanding untuk memperebutkan hak tanah dan mempertahankan harga diri seorang perempuan. Namun demikian, masyarakat Lamaholot, terkhususnya masyarakat Adonara, memahami betul hubungan persaudaraan mereka yang diistilahkan dengan bahasa Lamaholot, yakni dalam ungkapan Ina tuleik eha, sama telutu meha napesa, natika wekanawot bage, kakan papa arin lola, tite ni kakak arina an noobin, sehingga jikaulah terjadi konflik dan perang maka aturan perang tanding pun cukup ketat. Aturan yang lahir secara alami. Melanggar aturan ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber koda menjatuhkan lawan. Masyarakat Adonara paham betul bahwa ketika berhadapan untuk melakukan aktivitas perang adalah dengan saudaranya sendiri. Sehingga yang akan dibunuh pun adalah saudaranya sendiri di medan perang. Perang tanding di Adonara memiliki peraturan yang ketat. Misalnya perang haya boleh dimulai dari pukul 6 sampai pukul 9. Jika dilanggar maka bisa menimbulkan lebih banyak korban dari pihak yang melanggar. Istilah yang disebut dalam bahasa Lamaholot yakni kemeta tepo, yang artinya selesainya waktu peperangan. Perang akan dilanjutkan kembali pada pukul 15 sampai pukul 18 wita. Aturan ini juga menggambarkan tidak adanya tindakan main hakim sendiri atau pembunuhan yang dilakukan di luar lokasi peperangan. Aturan itu menjadikan perang tanding di Adonara sebagai sebuah perhelatan oleh para pendekar yang benar-benar berlaga pada satu konteks peradilan yang cukup sakral. Leluhur telah memikirkan dengan begitu terperinci, sehingga keadaan Adonara pada waktu itu begitu aman, damai dan tentram walaupun ada aktivitas perang tanding di mana-mana. Mari kita lihat tragedi perang tanding yang pernah terjadi di Adonara. Semoga hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Semoga di tanah kita tercinta Adonara selalu damai, tentram dan kondusif. Salam Adonara, cinta damai. Tentunya warisan cinta damai itu hingga sampai saat ini sudah melekat di setiap Ata Diken Adonara. Warisan yang sama membuat Ata Diken Adonara mampu beradaptasi di tempat perantauan, dengan selalu membawa etikanya dan sopan santun yang sudah melekat pada dirinya. Bisa jadi ini membuat Ata Diken Adonara selalu diterima dengan baik oleh lingkungan ia berada. Warisan darah petarung yang sejati dan selalu optimis tetap menang di semua perhelatan kehidupan. Namun sebagai anak muda, saya melihat bahwa ada kemerosotan nilai dalam melakukan aktivitas perang tanding. Perang tanding sudah tidak sesuai lagi dengan yang diwariskan oleh leluhur dari masa lampau. Hari ini, perang di Adonara lebih merupakan tindakan murni kriminalitas. Bukan lagi sebagai perang tanding yang syarat nilai seperti diwariskan leluhur Adonara masa lampau. Bisa jadi tindakan kriminal pembunuhan di Adonara dianggap sebagai perang tanding. Bahkan tindakan kriminal ini diakui seolah-olah sebagai bentuk mengakuan diri sebagai Ata Diken dekat. Baik oleh hukum formal di Indonesia, maupun di belahan dunia manapun, melarang seseorang membunuh sesama manusia. Begitu pula dengan agama-agama di dunia yang melarang saling membunuh. Masyarakat Adonara pun tidak dibenarkan untuk melakukan pembunuhan antar sesamanya. Ada ungkapan yang merupakan warisan leluhur yang landasan nilai yakni, kakak keru, aribaki, ake puno ake geni, ake tupati ake nedatako. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang masih ada perang di Adonara? Mengapa? Apakah masyarakat Adonara kebal hukum terkait peperangan?
Apakah masyarakat Adonara sendiri tidak mampu menghentikan perang? Apakah perang di Adonara menjadi tradisi yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakatnya? Apakah kesakralan perang membuat masyarakat Adonara sendiri juga takut untuk mendiskusikan perdamaian? Penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat, sebut saja dengan istilah Nayubaya. Ini merujuk pada sumpah dan janji secara adat untuk tidak melakukan aktivitas perang di antara kedua belah pihak. Namun dalam perjalanan waktu Nayugeto, Baya dibolak artinya ada pelanggaran sumpah dan janji sehingga terjadinya perang. Walaupun dengan berbagai pendekatan termasuk pendekatan hukum formal pun kenyataan masyarakat Adonara sampai hari ini tidak bisa menghentikan persoalan konflik di Adonara. Maka pertanyaan berikutnya adalah dengan cara apa lagi masyarakat Adonara menyelesaikan konflik di Adonara? Tentu dapat dipastikan bahwa masyarakat Adonara mampu menghentikan perang di Adonara. Salah satu contohnya yakni perang tanding antara Paji dan Demo. Perang antara Demon Lowo Pulo dengan Paji Watan Lema sudah terselesaikan. Dengan begitu maka apakah kita bisa mengambil contoh dari proses penyelesaian perang antara Demo dan Paji? Contoh penyelesaian persoalan antara Demo dan Paji yakni dengan menggunakan hukum adat dengan istilah Nayubaya. Nayubaya ini pun sudah dipraktekkan oleh banyak Lowo di Adonara dan efektif meredam berbagai potensi konflik. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa di banyak tempat lain Nayubaya seolah tidak mempan? Sebagai anak muda Adonara saya sangat tertantang untuk berpikir mengenai Adonara tanpa perang tanding di masa mendatang. Saya mencoba menelaah lebih jauh tentang kesepakatan Nayubaya yang mengakhiri konflik atau perang tanding di Adonara. Sumpah dan janji atau yang disebut dengan gengsi ingin menunjukkan jati dirinya sebagai Ata Diken dekat pemberani kadang menjadi sebab Nayubaya tidak kagi ditaati. Hal sepele yakni gengsi di pundak yang tidak ada gunanya dan tidak memberikan kontribusi apapun dengan peradaban manusia modern saat ini. Gengsi satu dua orang yang kemudian diprovokasi Beadoke bisa membuat konflik yang seharusnya antar oknum itu bisa menjadi antar Lowo, kampung, dengan Lowo, bahkan bisa hingga meluas sampai perang antar wilayah. Keyakinan saya, Nayubaya menjadi efektif karena juga didorong tuntutan kebutuhan antara kedua belah pihak yang selama ini merasa kesulitan dalam menapaki kehidupan sebagai manusia yang bebas dan merdeka oleh karena akibat konflik atau perang. Contoh konflik Demon, Paji bahwa sesungguhnya peradaban manusia pada masa itu belum tersentuh oleh perkembangan dari luar. Bisa juga karena masyarakat lama Holot pada umumnya belum banyak yang mengena pendidikan formal. Sekian informasi dari kami Mr. Flow Team. Terima kasih telah menonton channel kami, tolong bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Salam Lewotanah dari kami Mr. Flow Team. Solo